Masih kita membahas mengenai tokoh-tokoh dan pemikirannya yang memacu perkembangan manajemen. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Max Weber yang mungkin sebagian pernah mendengar. Ya, siapa dia? Oke, langsung saja kita telusuri siapa Max Weber dan apa pemikirannya di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung kita munculkan sedikit latar belakang dari Max Weber. Nah, Max Weber ini adalah seorang sosiolog dan filsuf berkebangsaan Jerman. Dia adalah lulusan sekolah hukum dan fokus pemikirannya terhadap rasionalisasi. Jadi semua keputusan atau semua pengelolaan itu harus dilakukan berdasarkan rasional. Dan kadang pada saat itu di Eropa, rasional ini kadang bertolak belakang dengan nilai keagamaan. Sehingga bisa juga disebut pemikirannya sekularisme, pemisahan antara pemerintahan dengan keagamaan. Nah, prinsip rasionalisasi ini menjadi pendekatan dalam melakukan pengaturan sosial. Nah, maksudnya apa? Nanti kita akan bahas lebih detail. Selain itu, ia berpendapat bahwa otoritas dapat bersumber pada 3 hal. Nilai-nilai tradisional, misalnya yang lebih tua itu lebih punya otoritas. Kemudian bersumber pada karisma, skill kepemimpinan, dan sebagainya. Personal branding misalnya. Ada juga yang berdasarkan rasional legal. Ya, ini lebih bisa kita analisis gitu ya. Otoritasnya bersumber pada sesuatu hal yang rasional dan dilegalkan secara peraturan. Nah, pada komunitas modern, Max Weber berargumen otoritas itu harus bersumber pada rasional legal. Dan pemikiran tersebut dituliskan dalam bukunya Economy and Society. Nah, lalu apa pemikiran dari Economy dan Society ini? Karena otoritas harus bersumber pada rasional legal, maka Max Weber mengajukan 9 prinsip birokrasi. Yang pertama adalah specialized role. Jadi setiap orang punya tugas khususnya masing-masing. Kemudian recruitment based on merit. Jadi rekrutasinya berdasarkan dengan merit itu prestasi, lah kurang lebih prestasi pada masa lalu. Kemudian uniform principle of placement, promotion, and transfer. Jadi untuk melakukan promosi dan sebagainya harus menggunakan prinsip yang sama. Jadi tidak ada pembeda orang. Prosedurnya harus sama, kurang lebih seperti itu. Kemudian careerism with systematic salary structure. Jadi pengelolaan karirnya dan penggajiannya secara terstruktur dan sistematis. Tidak bisa seenaknya gitu ya, sudah diatur. Kemudian ada hierarki, responsibility, dan akuntabilitas. Nah, ini akuntabilitas yang penting. Kemudian ada subjection of official conduct to strict rules of discipline and control. Nah, intinya harus mengikuti peraturan yang strict terkait disiplin dan kontrol. Walaupun dia penguasa, ya dia terikat dengan peraturan. Supremacy of abstract rule, jadi ya peraturan di atas segalanya. Kemudian ada impersonal authority. Nah, otoritasnya bukan berdasarkan sosok, bukan berdasarkan personal branding, tapi otoritasnya berdasarkan legal posisi. Nah, ini adalah prinsip birokrasi yang ideal menurut Weber. 9 prinsip. Oh sorry, ada satu lagi.
ada political neutrality. Jadi ya harus netral secara politis menurut Weber ini. Nah, itu adalah pemikiran Weber yang dia rasional. Nah, gara-gara dia rasionalis, dia pindahkan pemikirannya tersebut ke konsep birokrasi. Nah, sekarang diskusinya adalah apakah Indonesia terlalu birokratis? Wah, katanya Indonesia terlalu birokratis lah, kurang bagus pemerintahannya, katanya seperti itu. Tapi apakah betul Indonesia terlalu birokratis? Coba kita lihat prinsip rasionalismenya Max Weber, gitu ya. Otoritas itu bersumber dari 3, tradisional, karisma, dan rasional legal. Nah, Indonesia ini pemerintahannya atau orang-orang yang terpilihnya lebih banyak gara-gara traditional value, misalnya gara-gara keturunan atasan gitu ya. Nah, kalau misalnya keturunan mantan penguasa, nah berarti kita masih menganggap nilai-nilai tradisional itu memiliki otoritas. Bukannya salah, tapi itu kenyataan gitu ya, bahwa kita masih menganggap otoritas tradisional itu bisa dilegalkan dengan cara pemilihan umum gitu. Jadi kita memilih seseorang gara-gara dia keturunan dari penguasa sebelumnya, yaitu traditional value. Nah, kemudian juga bisa berdasarkan karisma. Misalnya artis yang belum jelas jejak meritnya ya, tadi jejak prestasinya, tapi karena punya karisma yang baik ya dipilih. Nah, berarti kita masih menganggap nilai karisma itu baik untuk dijadikan sumber otoritas. Nah, atau rasional legal. Kalau kata Weber, bagusnya rasional legal ya, tapi ini adalah kenyataan lah atau fakta gambaran masyarakat Indonesia. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana penerapan 9 prinsip birokrasi. Apakah konsep birokrasi itu jelek gitu ya? Atau sebenarnya birokrasi itu tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia, atau mungkin yang lain, misalnya birokrasinya sudah bagus, tapi orang-orang yang menjalankannya tidak mengikuti prinsip-prinsip birokrasi. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan ini diharapkan mindset birokrasi itu buruk, itu bisa hilang ya. Karena birokrasi itu tadi idealnya adalah A, penerapan di lapangannya itu bisa jadi berbeda dengan idealnya. Ya, itu kurang lebih diskusi terkait birokrasi dan apa yang bisa kita bungkus pada pertemuan kali ini. Max Weber, pemikir rasionalis, melihat bahwa komunitas masyarakat harus diatur dengan pendekatan yang rasional dan legal. Oleh karenanya lahirlah konsep birokrasi yang mempunyai 9 prinsip untuk meniadakan otoritas berdasarkan karismatik dan nilai tradisional. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.